Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen piutang. Di dalam perusahaan, untuk mencapai satu tujuan perusahaan, baik itu berupa yang berorientasi kepada laba maupun non laba, semua perusahaan akan memiliki piutang. Jadi piutang ini adalah salah satu untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Contohnya ya, kalau suatu perusahaan atau suatu usaha dengan adanya penjualan kredit itu akan memungkinkan menarik konsumen untuk berbelanja di tempat usaha itu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar, karena pembeli itu membeli dalam jumlah yang sangat besar, biasanya dibelinya itu tidak dengan cash. Tetapi kalau perusahaan itu seandainya memaksa untuk diberikan dengan cash, maka akan mengurangi minat pembeli untuk membeli di tempat itu. Jadi ini kaitannya dengan omset penjualan itu akan berpengaruh terhadap metode penjualan ini. Ketika perusahaan itu menghendaki cash, maka peminatnya akan berkurang. Kalau peminat berkurang, berarti penjualan juga berkurang. Penjualan berkurang akan mengakibatkan rendahnya pendapatan, seperti itu. Tetapi ketika itu misalkan sistem penjualan itu dalam jumlah yang sangat mudah, penjualannya itu dengan kredit, dengan tidak cash, itu dengan diperlonggar, ini akan berdampak, memang betul akan berdampak dengan penjualan dengan piutang ini akan meningkat, tetapi juga akan berdampak juga terhadap besarnya piutang yang dalam jumlah yang sangat besar. Kalau piutang dalam jumlah yang sangat besar mengakibatkan modal yang terserap dalam piutang itu jadi besar, maka membutuhkan modal yang besar. Demikian juga kalau utang yang jumlahnya sangat besar, maka dimungkinkan manajemennya juga akan menghadapi kesulitan. Dimungkinkan ada piutang yang tidak tertagih, dimungkinkan ada piutang yang macet, dan lain sebagainya. Resikonya juga besar. Untuk itu piutang ini harus dimanage sebegitu rupa agar tidak bisa memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan, atau juga tidak menghindarkan resiko-resiko yang besar dari yang disebabkan oleh jumlah piutang yang sangat besar. Maka penting manajemen piutang ini harus dibuat perencanaan, harus dibuat pengorganisasian, dikendalikan agar piutang itu memberikan manfaat besar. Demikian juga menekan resiko dari piutang itu disebabkan karena adanya piutang yang tidak tertagih jumlah yang sangat besar. Kalau piutang besar itu berarti modal kerja yang terserap dalam piutang juga besar. Demikiannya kalau piutang jumlahnya besar, maka juga akan berakibat pada modal kerja yang besar dari piutang. Kemudian piutang juga akan menarik modal yang tertanam di dalam piutang. Modal yang tertanam di utang itu di situ juga nanti ada biaya modal yang tertanam di situ, biaya modal untuk piutang. Kalau biaya modal piutangnya besar, maka akan berakibat berkurangnya potensi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka penting kita akan membahas manajemen piutang ini. Berikutnya, piutang ini juga akan pada umumnya piutang
pada perusahaan umum, perusahaan pada umumnya ya, perusahaan pada umumnya menjual hasil produksinya secara kredit, kemudian melahirkan piutang dagang. Jadi kalau itu penjualannya secara kredit akan menghasilkan pada umumnya ya, perusahaan itu dijualnya dengan cara kredit. Kalau kredit akan menciptakan piutang, akan menciptakan piutang. Baru setelah piutang itu ditagih akan menghasilkan, dibayarkan, maka akan menghasilkan kas. Hubungan antara piutang dengan kas adalah sebagai berikut ini. Pertama kan perusahaan memiliki kas modal kerja dari kas. Modal kerja kalau itu perusahaan produksi kan, kalau perusahaan produksi kan masuk proses produksi, kemudian baru barang jadi. Setelah barang jadi dijual dengan kredit akan menghasilkan piutang, menyebabkan adanya piutang. Setelah piutang tertagih akan terjadi wujud kas kembali. Kas akan wujud kembali. Kalau itu seandainya seandainya perusahaan itu industri manufaktur mengalami proses produksi. Kalau yang di sini ini adalah perusahaan dagang. Awal pertama perusahaan itu perusahaan dagang itu memiliki kas untuk ini. Kas yang dimiliki akan digunakan untuk memberi barang dagangan ya, barang dagangan atau barang yang tersedia, bisa juga akan wujud barang. Setelah barang akan dijual dengan cara kredit, maka muncullah piutang. Muncul piutang. Setelah piutang ditarik atau ditarik akan menjadi dibayarkan ya, istilahnya dibayarkan akan menjadi kas. Inilah proses perputaran piutang. Pertama adalah memunculkan kas, kemudian diberikan barang dagangan untuk menjadi proses persediaan barang dagangan, dijual dengan piutang, kas lagi, beli lagi, dijual lagi secara kredit, jadilah piutang. Setelah ditarik jadi kas. Ini perputaran perputaran dari barang, dari proses awalnya adalah kas, kemudian beli barang dagangan, dijual dengan kredit, dengan munculnya piutang, dan kas ini berputar dalam satu periode. Ini mengindikasikan volume yang semakin perputaran ini makin cepat, itu artinya semakin efektif dari penjualan, akan menciptakan tingkat perputaran persediaan barang dagang, perputaran kas dan perputaran piutangnya itu makin cepat. Makin tinggi berarti makin baik. Kalau makin tinggi berarti piutang yang dibutuhkan modal kerja untuk perputaran ini juga semakin rendah, piutangnya juga rendah kalau tingkat perputarannya makin tinggi. Seperti itu ya. Kemudian besarnya piutang ditentukan oleh hal-hal di bawah ini. Besarnya piutang, jadi piutang itu dalam neraca itu, piutang itu bisa membengkak, bisa juga berkurang ya, dipengaruhi oleh apa besarnya utang ini. Pertama adalah volume penjualan kredit. Makin tinggi penjualan kreditnya, makin jumlahnya makin besar, berarti piutangnya juga makin besar ya, ini makin besar. Tapi kalau volume yang dijual secara kredit itu rendah, berarti piutangnya juga rendah. Ini yang akan mempengaruhi besar kecilnya piutang. Kemudian yang kedua adalah syarat kredit. Syarat kredit yaitu makin longgar atau makin lunak syarat kredit, makin besar piutang dagang. Jadi syarat pembayaran kredit itu makin longgar
atau makin lunak, syarat kreditnya makin besar. Biasanya kan ada dua misalkan, atau 10 atau 5 hari atau 15 hari atau 20 hari net, misalkan selama 30 hari misalkan. Ini adalah syarat penjualan pembayaran kredit. Ini akan berpengaruh terhadap besarnya piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya utang syaratnya ini adalah tadi volume, dipengaruhi volume dan persyaratan kredit. Misalkan kalau misalkan syarat kredit itu 2/5 hari ya. Pembayaran piutang itu akan dapatkan potongan 2% misalkan dalam jangka waktu pembayaran piutang tadi selama 5 hari. 5 sampai 5 hari akan dapatkan potongan, dapat potongan misalkan 2% tadi. 2/5 net 30 hari. Hutang ini bisa dibayar selama 5 hari pembayaran hutang tadi, maka akan dapat potongan 2% dari total total piutang selama 30 hari. Ini. Maka dalam jangka waktu 5 hari ini bisa juga berpengaruh terhadap pembeli yang akan membayar piutang tadi, karena ada iming-iming pembayaran dipotong dan dapatkan diskon 2%. Ini ditarik atau tidak, ini dari akan mempengaruhi pembayaran oleh pihak-pihak yang memiliki hutang perusahaan. Kalau diperlonggar lagi, akan dapatkan potongan 2% kalau itu pembayaran 10 hari. 10 hari ini berarti kan makin longgar. Kalau makin longgar akan bisa juga menarik pembeli. Makin longgar akan menarik pembeli. Kalau pembeli tertarik, maka jumlah piutang juga makin besar. Seperti itu. Apalagi kalau tidak ada dibatas, misalnya 15 hari dapat 2%, potongan 12%, maka akan menarik pembeli dengan cara kredit tadi. Ini. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengumpulkan atau menagih piutang. Jadi kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan kembali atau menarik kembali piutang yang dilakukan oleh pelanggan. Ini biasanya kalau perusahaan kredit itu dengan menggunakan debt collector. Nih, kemampuan untuk menarik kembali dari piutangnya yang akan berpengaruh terhadap besar kecilnya piutang. Yang ketiga, yang keempat, pengaruhnya besar kecilnya piutang adalah karakter pengutang atau debitur, orang-orang yang hutang. Sifat-sifat piutang, karakter. Jadi karakter watak daripada si debitur, pengutang, watak kejujuran, kemauan, kesungguhan untuk membayar hutangnya, ini debitur. Ya, akan berpengaruh terhadap besarnya piutang. Atau kapasiti modal yang dimiliki oleh pengutang atau debitur, modal yang dimiliki. Karena sumber modal perusahaan itu bukan dari hitung aja, jadi modal juga dari modal sendiri juga, seperti itu. Ada modal, sumber modal dari dalam dan dari luar. Kemudian kemampuan. Ini salah. Kalau yang modal modal itu yang ketiga ya. Yang kapasiti itu kemampuan dari piutang debitur dalam menjalankan usahanya. Pengalaman yang dimiliki debitur dalam menjalankan usahanya.
Kemudian kolateral itu adalah jaminan untuk mengembalikan ini, jaminan untuk mengembalikan yang dimiliki oleh debitur. Kemudian kondisi ekonomi pada saat piutang itu terjadi akan berpengaruh terhadap besar kecilnya piutang. Kondisi perekonomian pada umumnya atau juga kondisi dari kondisi debitur ya, kondisi debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian berikutnya lagi adalah tingkat perputaran. Perputaran piutang atau receivable turnover, tingkat perputaran piutang tadi kan ada kas persediaan barang dagangan dijual dengan kredit, kemudian jadi ditarik menjadi kas perputaran. Ini namanya perputaran, jadi kas kembali, diberikan barang dagangan dijual lagi jadi kas lagi. Ini namanya tingkat perputaran piutang, receivable turnover. Piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas proses komoditi diberikan pembeli barang dagangan ya kalau itu perusahaan dagang. Kalau itu perusahaan manufaktur ya berarti kas digunakan untuk proses produksi. Kas itu untuk apa? Kalau proses produksi, misalkan kalau kas digunakan untuk memberi bahan baku, terus membayar tenaga kerja, kemudian untuk membayar overhead pabrik melalui proses produksi. Terikat dalam proses produksi terjadi barang setengah jadi, dan barang yang jadi menjadi barang persediaan, barang yang siap dijual, baru dijual secara kredit, ditarik menjadi kas kalau ini perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur perputarannya makin alurnya itu makin panjang, berubah jadi kas. Berputar lagi, diberikan barang dagangan, membayar tenaga kerja, overhead pabrik, proses produksi, kemudian baru piutang, baru kas lagi. Ini tingkat perputaran. Kemudian makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Artinya tingkat perputaran piutang ini makin tinggi, itu berarti makin baik. Kalau perputarannya berapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam satu periode akuntansi ya, dalam 1 tahun. Itu dalam artian perputaran dalam 1 tahun berputar. Artinya kalau perputaran misalnya ada perusahaan tingkat perputaran piutangnya itu 5 kali, yang lain adalah 10 kali. Artinya 10 kali ini lebih baik daripada yang cuma 5 kali perputaran. Nah, semakin cepat itu berarti perputarannya makin baik. Nah, tingkat perputaran piutang dihitung dari penjualan bersih dibandingkan dengan rata-rata piutang. Biasanya rata-rata piutang itu diperoleh dari 360 hari dalam 1 tahun dibagi dengan tingkat perputaran di sini. Tingkat perputaran. Jadi 360 hari rata-rata pengumpulan piutang ya. Rata-rata pengumpulan piutang diperoleh dari jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Ya, perputaran piutang rata-ratanya. Nah, dapatlah berapa hari. Jadi rata-rata pengumpulan piutang itu dalam berapa hari itu maksudnya. Jadi prosesnya rata-rata piutang dalam 1 tahun, hari dalam 1 tahun, tingkat perputaran piutang dapatlah berapa lama piutang itu akan dipinjam. Setelah rata-rata pengumpulan piutang ini digunakan untuk juga menghitung perputaran piutang.
tingkat perputaran piutang. Nah, nanti dapat berapa hari. Gitu ya. Berikutnya lagi sekarang kita akan membahas tentang anggaran kas. Anggaran kas ini berkaitan dengan nanti di situ ada pembelanjaan untuk hutang, untuk piutang, terikat piutang dan lain sebagainya ya. Pertama, ini Anda perhatikan dulu di Januari ya, diperhatikan di Januari. Saldo awal ini berarti kan saldo akhir dari bulan Desember tahun sebelumnya. Kalau contohnya di sini, contoh Februari, ini yang Februari ya. Ini contohnya, ini Februari. Di sini ada saldo awal dari bulan. Saldo akhir bulan Januari ini menjadi saldo awal dari bulan Februari. Nah, gitu kan. Tambahan saldo akhir bulan Januari menjadi saldo awal bulan Februari. Guna adanya penerimaan. Nah, saldo awal penerimaan kas ya, penerimaan kas. Ya sumbernya nanti dari mana-mana bisa. Dari pembayaran piutang dan sebagainya, dari pemilik modal dan sebagainya. Atau menjual aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadikan kas, penerimaan kas ini penerimaan kas ya, bukan penjualan secara kredit loh ya. Maka saldo awalnya ini 1017 ditambah penerimaan jadilah total kas yang tersedia. Ini total kas yang tersedia. Total kemudian dalam satu periode, dalam periode Februari ada pengeluaran kas ya, pengeluaran kas kan di sini 7 ya, di 7.018. Maka saldo kas minimum ditambah dengan saldo kas minimum. Saldo kas minimumnya adalah kebijakan perusahaan ya. Saldo kas minimumnya adalah kebijakan perusahaan. Kebutuhan akan kas adalah total pengeluaran pada bulan Februari, pengeluaran dalam bentuk kas, bukan pengeluaran dalam bentuk pinjaman, bukan pengeluaran dalam bentuk kas untuk membeli apa-apa ya, untuk pembelanjaan apa-apa, ditambah saldo kas minimum. Ini adalah kebutuhan kas, kebutuhan kas. Maka ada kekurangan 201. Kekurangan 201 ini diperoleh dari dari total kas yang tersedia dikurangkan atau dikurangi 8.018 diperoleh minus ya, minus 201. Ini kekurangannya, kekurangan kas. Maka perusahaan mencari pinjaman di sini sebesar 300. Sebesar 300. Pinjaman besarnya 300 untuk menutup kekurangan tadi. Kemudian untuk pembayaran utang jangka pendek bunga 18% per tahun. Utang jangka pendek bunga 18% per tahun. Di sini adanya hutang. Coba Anda kalikan ini 10-15 hutang periode sebelumnya. Hutang periode sebelumnya ini 1.500 dikalikan 18%. Dapat 227. Nanti dicek.
27 ya. Maka saldo akhir kas sebesar 1072. Nah, ini demikian juga 1072 ini akan saldo kas ya. Diperoleh dari mana ini saldo kas 1072? Saldo kas diperoleh 1072 diperoleh dari ini saldo kas minimum ditambah dengan ini utangnya kan 300, cari utang 300 dikurangi dengan ini 72. Ya. Ini diperoleh dari ini hutang dikurangi 200 atau dikurangi ini lagi 27 untuk membayar hutang diperolehlah 172. Sekali lagi saldo kas ini diperoleh dari utang perusahaan ya, kemudian digunakan untuk membayar, menutupi kekurangannya tadi ya, kurang tadi dikurangi untuk pembayaran bunga. Nah, sisanya dari 300 dikurangi 201 dikurangi 27, nah, berarti ada 72 ditambahkan dari ini 1000 dari kas minimal. Berarti akhirnya saldo kas bulan Februari sebesar 1072 ini akan menjadi saldo awal dari bulan Maret. Jadi ini ya. Sekali lagi hutang ini diperoleh dari besarnya bunga dikalikan utang periode sebelumnya. Sebelumnya dapatlah 27. Demikian juga yang di bawah ini, nanti kalau seandainya pada bulan ini prosesnya juga awal seperti tadi ya. Awalnya seperti tadi, kemudian ada misalkan ada pembayaran hutang. Ada pembayaran utang sebesar 900. Nanti akan berdampak kurang. Hutang sebelumnya juga 27, masih 27. Baru nanti setelah itu dikurangi 600. Jadi saldo awal lagi terus turun ke bawah. Ini cara menghitung dari anggaran kas ini untuk memenuhi kebutuhan kas perusahaannya. Selanjutnya untuk pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat disajikan dengan ilustrasi berikut ini. PT ABC ya, ini pengumpulan piutang. PT ABC ini ilustrasinya PT ABC dalam pengumpulan piutang. Memiliki nilai penjualan per tahun 180 ya. Dalam 1 tahun penjualan kreditnya ini adalah 180. Seluruhnya dijual dengan kredit 30 hari. Jarak pembayaran hutang itu maksimal itu 30 hari. Dengan ketentuan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 sejak tanggal penjualan. Jadi kalau seandainya penjualan piutang tadi, kredit tadi dibayar dalam jangka waktu 10 hari sejak pembelian tadi, diberikan potongan tunai 2%.
Model ini lazim disebut 2/10, 2%, maknanya 2% per 10 hari, pembayaran 10 hari, hutang maksimal, pembayaran piutang maksimal itu adalah 30 hari per bulan, sebulan ya. Dari jumlah tersebut, ini yang terjadi di PT ABC, dari seluruh penjualan kredit itu adalah 60% dibayarkan dalam waktu 10 hari, dalam jangka waktu 10 hari. Sisa dari ini 60. Jadi ini adalah pembayaran yang dibayarkan dalam 10 hari, pembayar piutang ya, piutang yang dibayar dalam 10 hari itu yang debitur itu sebanyak 60%. Yang 40% artinya sisa dalam waktu 30 hari. Sisanya adalah dalam waktu 30 hari. Yang 60% ini dalam 10 hari dapat potongan 2%. Sisanya yang lebih dari yang lebih dari 10 hari, yaitu sebanyak 40%, ini dibayar akhir 30 sampai batas akhir. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung, maka penghitungan jangka waktu penagihan Days Sales Outstanding atau DSO atau periode penagihan rata-rata. Tadi ada metode penagihan rata-rata diperoleh sebesar rata-rata ini perusahaan ini ya dalam 1 tahun ya 60% itu adalah 10 hari. 60% adalah 10 hari. Kemudian ditambah dengan sisanya, sisa dari 60%, 40% ini dalam waktu 30 hari. Maka diperoleh 6, ini 6, ini adalah 12, jadilah 18 hari. Jadi pembayaran rata-rata pembayaran hutang itu dalam 1 tahun itu 18 hari. Hutang itu dalam 18 hari rata-rata piutang itu tertagih. Ditagih bisa rata-ratanya adalah 18 hari. Ini. Jadi 60% kalikan 10 ya. Dalam 10 hari 10 itu ada 10 hari. Ini 10 itu 10 hari ya. Dibayar dalam waktu 10 hari. Sisanya 40% dibayar. Jangka waktunya adalah 30 hari. 30 itu 30 hari. 10 ada 10 hari. Maka 18 rata-rata penagihan piutang dalam 1 tahun adalah 18 hari piutang tadi tertagih. Penjualan harian rata-rata, average daily sales dengan asumsi 1 tahun 360 hari, jadi penjualannya itu 18 dalam 1 tahun ada 180 harinya dalam 1 tahun 360 hari, maka diperoleh penjualan dibagi dengan jumlah hari, diperoleh 50 ya 0,5 rupiah per hari. Per hari itu rata-rata penjualannya adalah 0,5 rupiah. Bisa saja ini adalah dalam bentuk jutaan, bisa juga kalau itu 180 ini bisa jutaan. Kalau jutaan berarti berapa itu? 50 berarti 500.000, setengah dari tadi 500.000. Ya, ini adalah penjualan harian rata-rata. Piutang ABC sepanjang 1 tahun tadi setiap saat sebesar piutangnya dalam keadaan di rekeningnya tadi dalam neraca itu
besarnya piutang yang ada di dalam neraca perusahaan ya. Ini dihitung dari jangka waktu penagihan ini rata-rata dikalikan dengan jumlah penjualan harian rata-rata setengah tadi sebesar 18 dikali setengah rupiah ketemulah 9 rupiah. 18 hari kali setengah rupiah dapat 9 rupiah. Berarti piutangnya dalam itu rata-rata ya. Piutang PT ABC rata-rata ini diperkirakan itu isinya adalah 9 rupiah dalam setiap saatnya. Berikutnya lagi perputaran piutang. Perputaran piutang tadi adalah penjualan dibagi dengan piutang. Penjualan 160, piutangnya tadi sebesar 9 di dalam neraca. Maka tingkat perputaran rata-rata dibagi tingkat perputaran rata-rata dalam setiap saat ya. Ini adalah 20 kali. Dari penjualan piutang itu dalam 1 tahun 20 kali perputarannya. Perputaran piutang itu setiap tahunnya berputar selama 20 kali. Periode penagihan rata-rata, periodenya berapa? Ini adalah 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran. 360 1 koma itu berapa ya? Hampir ya 1,8 berapa? Periode perputaran rata-rata. Mungkin sekitar 19 hari ya, ini tertutup oleh sebesar 18 hari ya. 18 hari ya, periode penagihan. Ini yang terjadi. Kemudian periode apa ini? Nggak kelihatan ini. Ini yang tentang manajemen piutang ya. Ini bisa dipelajari untuk mengerjakan soal yang nanti akan kita share.